Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat pagi semuanya, saudaraku. Mari kita membaca Alkitab, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Menarik sekali, saudara, satu kalimat yang mengatakan dalam ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, kita patut mengingat bahwa kita tidak berhak menyenangkan diri kita sendiri, saudara. Kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan menyenangkan diri sendiri, kalau kita perbiasakan itu, akan sampai pada level tingkat kecanduan, sehingga kita tidak mungkin lagi dapat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi puncak kekristenan itu sebenarnya bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu saja, saudara. Tidak ada yang lain. Percuma kalau saya menjadi pendeta, menjadi pelayan jemaat, menjadi gembala jemaat, kalau saya gagal menyenangkan hati Tuhan, saudara. Menjadi sia-sia itu semua, saudara. Kita harus mendapatkan legitimasi dari Bapa dengan kalimat yang pernah diucapkan kepada Putra Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kalimat itu berbunyi, inilah anaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini bukan sekedar memiliki moral baik atau beragama Kristen, tapi dari segala gerak pikiran, perkataan, perbuatan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini sebenarnya terus dilatih, saudara, dari perkara-perkara kecil sampai pada tingkat kecanduan menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari perkara kecil, dari sejak kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan itu menentukan apakah yang kita pikirkan itu menyenangkan hati Bapa atau tidak. Kata kalimat yang kita ucapkan terhadap lawan bicara kita, itu menentukan apakah yang kita perkatakan atau ucapkan itu dinikmati Allah atau tidak. Atau saat kita menggunakan media sosial, kalimat narasi yang kita lontarkan melalui media sosial itu apakah dinikmati Tuhan atau tidak. Kita harus sadar bahwa kita adalah umat tebusan. Dia telah membeli kita dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan firman mengatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Aku berusaha. Wow.
Aku berusaha, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan, saudara, pada waktu kita di gereja atau berada di persekutuan. Yang sangat menentukan itu, saudara, pada waktu kita di luar. Pada waktu kita dalam keadaan kesendirian. Apakah yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Menyenangkan hati Tuhan itu, saudaraku, bukan hanya rajin ke gereja, mengambil bagian di dalam pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan dengan memberikan uang. Tapi menyenangkan Tuhan itu dari apa yang kita lakukan, saudara. Kalau saudara sebagai pegawai negeri, engkau pejabat, mendapatkan jabatan sebagai bendahara, disitulah kesempatan saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara memilih, ada kesempatan untuk bisa menyelewengkan uang. Engkau bisa korupsi, tapi engkau berkata, aku tidak mau lakukan. Itu menyenangkan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen menipu Tuhan hanya pada waktu di gereja. Tapi lihat keadaan hidupnya pada saat di marketplace, pada saat berhadapan dengan lawan jenis, saudaraku, pada waktu disinggung, pada waktu dihina, difitnah, itu akan kelihatan apakah dia menyenangkan hati Tuhan atau dia mau menyenangkan hatinya sendiri. Atau dia mau menjaga perasaan Tuhan atau dia mau menjaga perasaannya sendiri. Ini saya perkarakan dari hari ke hari, saudara. Saya perkarakan itu. Maka kita harus benar-benar mempercayai keberadaan Allah, bahwa Dia Allah yang hidup, omnipresent, maha hadir, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dimanapun kita membawa Allah, membawa Tuhan, saudaraku. Membawa Tuhan di sini, saudara, jangan dipelintir. Artinya kita menghadirkan Dia. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan kalau hidup kita tidak bersih? Hidup kita kotor, mulut kita jahat, tersinggung kita marah, kita bereaksi, saudaraku. Tidak mungkin seseorang bisa melihat kemuliaan Allah, apalagi merasakan kehadirannya. Anda bisa melihat bagaimana Stefanus dirajam dengan batu. Dia tidak lari, saudaraku. Bukan berarti lalu kita harus mati konyol. Tapi kalau demi kepentingan pekerjaan Tuhan, demi kesucian hidup, ku rela hidup menderita. Karena penderitaan yang kita alami hanya sementara di bumi ini. Dia rela dirajam dengan batu sampai mati. Justru di tengah penderitaan aniaya, dia melihat kemuliaan Allah itu. Sungguh, saudara. Orang yang tidak mau menderita, dia tidak mungkin dapat melihat kemuliaan Allah. Dia tidak mungkin dapat berjalan dengan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Saya membaca sejarah gereja mengenai seorang martir, Polikarpus. Merupakan salah satu murid dari Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Saat dia ditantang untuk menyangkal Yesus oleh pemerintahan Roma dengan ancaman, jika engkau tidak menyangkal, jika engkau menyangkal Yesus, nyawamu akan terselamatkan. Tapi kalau engkau tidak menyangkal Yesus, nyawamu akan terancam dan dibakar hidup-hidup. Dia rela menderita saat itu. Dia rela dibakar hidup-hidup demi pengabdiannya kepada Allah. Dia lebih menjaga perasaan Tuhan. Dia rela tidak mau melukai hati Tuhan.
Ini orang-orang hebat, saudara. Dan catatan sejarah pada waktu Polikarpus dibakar, ya pada waktu dia ditancap dengan tombak, ya saudaraku, darah tersebut mematikan, memadamkan api yang sedang membakar tubuhnya. Dan bau bakaran itu bukan bau bakaran, tapi bau harum. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memilih lebih baik dilemparkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat daripada melukai perasaan Allah. Jarang, saudaraku, kita menemukan orang Kristen se-ekstrim ini. Lebih daripada orang umat perjanjian lama. Kalau umat perjanjian lama saja sudah ekstrim, se-ekstrim itu, kenapa kita tidak melakukan lebih dari ekstrim-ekstrim yang mereka miliki? Tuhan Yesus, saudaraku, yang adalah yang sulung, kakak kita, kenapa kita tidak mengikuti jejaknya? Dia telah meninggalkan contoh dan teladan bagi kita semua, saudaraku. Mari kita bersama-sama, saudara, terus berjuang menyenangkan hati Tuhan dari perkara-perkara kecil. Ya saudaraku, ini kiranya menjadi pesan Tuhan.